Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, apa kabar semua listeners? Sore hari ini, tepatnya di Jumat jam 5 sampai dengan jam 6. Seperti biasa, Audrey akan memandu Anda untuk mendengarkan dan menyerap 4 tips hari ini. Karena pastinya kita sebagai manusia ingin selalu menjadi versi terbaik dari diri kita ya. Bahkan dari hari yang kemarin sekalipun. Dan tantangannya adalah gimana untuk bisa tetap bertumbuh setiap harinya untuk menjadi versi terbaik gitu ya, bukan stagnan jalan di tempat. Dan hari ini kita akan mendapatkan 4 tips tersebut, 4 tips menjadi better version. Pastinya bersama dengan narasumber kita, ada Licensed Instructor of NLP Indonesia, Pak Indra Tanuwijaya. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Audrey, selamat sore Smart Listener. Apa kabarnya, ini first time kita ketemu di Smart NLP? Ya, baik Audrey, thank you. Pertama kali ketemu kita. Gimana Audrey? Sehat? Sehat, semoga Pak Indra juga sehat dan semangat untuk sharing 4 tips pada sore hari ini. Karena kita baru pertama kali ketemu, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Apa kesibukan Pak Indra, mungkin sehari-hari boleh di-share ke semua listeners, silakan. Oke, saya sebagai Licensed Instructor-nya NLP Indonesia, jadi saya ikut Pahing sebagai instruktur. Mungkin assist di kelas-kelas NLP. Saya juga bekerja sebagai CTO di salah satu company. Itu Audrey. Oke, jadi pastinya topik hari ini sangat relevan gitu ya, karena kita akan belajar dari Pak Indra juga bagaimana untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita setiap harinya. Karena memang nalurinya sosok manusia gitu ya, pengen selalu jadi yang terbaik, tapi kadang kita nggak sadar Pak Indra untuk perubahan-perubahan kecil yang ada dalam diri kita. Setuju atau enggak Pak Indra? Betul sekali. Nah, kadang-kadang malah orang itu bandingin dirinya itu dengan orang lain. Padahal menjadi lebih terbaik itu, menjadi versi yang lebih baik itu adalah bandingin kita dari hari kemarin semakin mendekat ke goal kita. Oke. Jadi kalau hari ini saya punya goal di sini, kemudian saya ada di posisi sekarang di sini. Hari demi hari saya semakin melangkah walaupun itu kecil. Kita itu udah jadi better version sebenarnya. Yes. Gitu. Itu Audrey. Yes. Nah, inilah yang mungkin jadi challenge zaman sekarang ya, karena banyaknya sosial media, orang jadi mudah flexing dan juga menampilkan apa yang mereka miliki. Kita jadi comparingnya sama orang lain gitu ya, bukan diri kita sendiri. Tapi kita nggak mau berlarut-larut gitu ya, untuk kita yang mungkin kesulitan menemukan ataupun juga melihat pencapaian-pencapaian kecil kita. Jadi kita langsung aja masuk ke 4 tips hari ini. Ada apa tips pertama untuk hari ini Pak Indra? Oke, sebelum itu saya gabungkan 4 tips ini menjadi satu kata, yaitu grow Audrey. Grow, oke. Grow, ya, GROW, grow. Yes. Ya. Tips yang pertama adalah saya bilang itu goal gap. Goal gap. Tadi saya udah sempat singgung dikit. Jadi kalau kita punya goal di sini, kemudian kita sadar kondisi kita itu sekarang ada di sini Audrey. Berarti ada gap kan? Ada gap dari sini kita menuju goal kita. Nah, kesadaran kita untuk mengetahui bahwa sekarang kondisi saya ada jauh dari goal kita, itu adalah goal gap yang saya sebut. Ya. Jadi tips yang pertama adalah kita sadar dulu bahwa kita ada gap untuk mencapai goal kita. Nah, permasalahannya yang jadi persoalan adalah orang nggak sadar Audrey. Yes. Orang nggak sadar sehingga dokter kan nggak mungkin kan bisa obatin orang yang merasa nggak sakit kan. Kita merasa baik-baik aja dan kita nggak cari obat akhirnya. Nah, jadi tips yang pertama itu tahu dulu goal gap. Jangan sampai Audrey, permasalahan di luar adalah akhirnya keadaan yang memaksa kita untuk kita berubah akhirnya karena dipaksa gitu. Saya kasih contoh misalnya, seorang yang pengen misalnya punya posisi yang tinggi dalam bekerja, angka gaji yang dia punya impian. Oke, tetapi dia nggak sadar bahwa posisi dia sekarang saat ini skillnya jauh di antara sampai ke goal ini. Yes. Dia punya posisi yang ada gapnya nih.
Tetapi dia nggak, karena nggak sadar itu, dia hanya blaming ke sekitarnya. Akhirnya, aduh perusahaannya seperti ini, aduh kalau atasannya seperti ini, sampai mungkin keadaan yang akhirnya membuat dia, memaksa dia untuk berubah. Misalnya contohnya karena dia merasa nggak betah, akhirnya dia resign, Yes. atau juga bisa juga dia mungkin nggak diperpanjang lagi. Kemudian akhirnya dia mulai tahu, dia cari kerja susah sana sini. Akhirnya barulah dia sadar di titik itu bahwa oh iya ya, ternyata selama ini saya keliru ya, gitu. Nah, kalau kita bisa cepat adaptasi, Audrey, kalau kita bisa cepat sadar antara gap kita dengan goal kita, Yes. itu kita nggak perlu dipaksa sama keadaan kan. Kita Betul. sadar sekarang bahwa oke, sekarang saya harus berubah nih berarti. Yes. Gitu. Nah, kadang-kadang itu banyak kan orang ketika sudah jadi masalah, masalah itulah yang akhirnya memaksa dia untuk berubah. Ya. Dalam keluarga misalnya, ketika udah berantakan semuanya, dia baru sadar, ah saya keliru ini. Gitu, Audrey. Jadi yang paling penting, yang pertama tips yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadar dulu goal gap kita, bahwa ini goal kita, saya ada di sini, saya jauh dari goal saya. Yes. Saya harus mencapai ke sini. Ini tips yang pertama, Audrey. Iya, gitu. Betul. Dan akhirnya kalau kita tidak serius gitu ya untuk menyatakan goals kita, penyesalan ya di endingnya yang akan kita hadapi. Nah ini juga jadi challenge sebenarnya. Kadang kita nggak sadar goal gap kita karena kita nggak tahu goalsnya apa gitu ya, Pak Indra ya. Apakah ini menjadi basic problem untuk kita semua yang kesulitan juga untuk melihat better version dari diri kita sendiri? Oh tentu dong. Nomor satu justru kita maunya apa dulu. Kalau NLP itu selalu ngomongin outcome-nya. Apa yang kita mau sih? Dari apa yang kita mau ternyata, oh saya posisinya masih jauh ya dari sini ya, gitu. Nah, nggak banyak orang yang sadar loh, Audrey, kayak gini. Saya ngobrol, jadi satu pertanyaan waktu saya nongkrong bersama teman-teman. Apa sih yang membuat life changing seseorang? Pertanyaan saya. Termasuk saya tanyakan itu ke dalam diri saya. Saya analisa apa yang terjadi ya dalam hidup saya life changing itu. Kemudian muncul pertanyaan kedua. Apa sih yang sebenarnya membuat orang nggak bisa life changing? Oke. Nah, jawaban pertama ternyata adalah yang membuat life changing seseorangnya tadi goal gap itu. Ketika dia sadar, oh ternyata saya harus berubah ya, sadar. Nah, tapi pertanyaan kedua adalah kenapa orang nggak sadar? Kenapa orang nggak sadar untuk bisa dia berubah? Ternyata saya temukan bahwa ego, Audrey. Ego itu yang membuat kita itu nggak clear, nggak clarity untuk bisa sadar bahwa oh ini saya butuh perubahan ya. Nah, akhirnya yang tadi saya cerita juga bahwa keadaan memaksa, ketika egonya udah hancur, terpuruk, disitulah baru egonya hilang dan barulah di situ kesadaran itu muncul, Audrey. Jadi nomor satu itu tentu goalnya harus clear apa. Nah, yang kedua adalah kesadaran kita juga bahwa kita sekarang ternyata jauh dari goal itu. Yes, betul. Apalagi kalau kita yang sekarang ngerasa stuck, diam di tempat gitu ya. Dan mungkin terlalu nyaman dengan situasi yang sedang Anda jalani, mungkin itu jadi warning untuk kita bisa melihat lagi sebenarnya goals kita apa dan apa gapnya gitu ya menuju ke goals kita. Nah, nanti kita akan sambung lagi untuk tips yang kedua dari Grow ya. G yang pertama adalah goals. R, apa itu tips dari Pak Indra? Nanti kita akan sambung semua listeners. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya ataupun sharing, juga silakan di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas.
Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Kembali smart listeners dalam Smart NLP, 4 tips jadi better version pastinya masih menemani Anda di Jumat sore dari jam 5 sampai dengan jam 6 bersama dengan Lessons Instructor of NLP Pak Indra Tanuwijaya. Tadi tips yang pertama sangat-sangat menyentil sekali gitu ya. Di Grow, tips yang sudah disiapkan ada goals di tips pertama. Dan kita langsung sambung aja Pak Indra ke tips yang kedua, R, ada apa? Oke, kalau tadi grow, G yang pertama goal gap. Nah, yang kedua adalah reflektif. Oke. Oke, reflektif ini saya kasih contoh itu seperti orang bercermin, Audrey. Oke. Ya, jadi kalau saya sedang bercermin nih, kemudian saya lihat pipi saya ternyata kotor ya. Kemudian saya bukan cuma ngeliatin aja kan, Audrey. Yes. Setelah bercermin tahu saya harus apa, Audrey? Lap dulu ya. Ngelap. Akhirnya saya bersihkan itu, Audrey. Yeah. Nah, untuk kita bisa menjadi better version, tips saya yang kedua adalah reflektif, yaitu kita sadar dulu, kita merenung dulu, oh ternyata apa sih belief-belief kita yang selama ini menghalangi kita? Ada nggak suara-suara di pikiran kita yang membuat kita itu susah mencapai goal kita? Okay. Nah, Audrey, kadang-kadang kita itu sebenarnya banyak running program di kepala kita yang terinstal dari umur waktu kita kecil, mungkin di bawah 10 tahun. Ada banyak program-program itu yang terinstal, dan waktu sekarang kita mau mencapai goal kita, program-program itu kadang-kadang menyabotase kita, Audrey. Yeah. Nah, makanya kita perlu bercermin, kita perlu reflektif, ngelihat, oh ternyata ini kenapa saya takut ya, kenapa saya setiap kali ambil keputusan takut ya, contohnya seperti itu. Dan begitu kita sadar, sekarang kita melakukan reframing, Audrey, membersihkan kotoran-kotoran itu, ambil dari sudut pandang yang lain. Oke. Oh ternyata saya harus ambil, oh ternyata nggak seperti itu juga ya. Saya harus lihat dari sudut pandang yang lain, gitu, Audrey. Jadi untuk reflektif ini, Audrey, nggak bisa otak kita lagi hektik, lagi sibuk. Nah, reflektif itu perlu relax ya. Gelombang otak yang relax, betul. Jadi mungkin malam-malam atau baru bangun tidur, atau saat sedang berdoa, Audrey. Atau juga mungkin saat lagi di toilet, lagi santai, lagi tenang. Ketika gelombang otak yang santai, disitulah kita refleksi diri kita sendiri. Oke, kenapa saya selama ini ragu ya? Kenapa selama ini saya takut ya? Di situ, apa sih pemikiran saya? Nah, ini cerita pribadi ya, Audrey. Oke. Waktu pertama kali saya tahu bahwa saya harus belajar nih, Audrey. Kemudian saya dengan berani mengajak salah satu public figure untuk saya mau ketemu dong, saya mau minta advice gitu. Nah, ini singkat cerita saya berhasil bertemu dengan beliau selama 15 menit, tetapi saya grogi sekali, Audrey. Saya takut, saya salah ngomong nggak ya? Saya tadi salah ngomong nggak ya? Aduh, kenapa ya, perasaannya nggak enak sekali. Begitu pulang saya naik mobil, akhirnya saya mereframing itu, Audrey. Kenapa saya harus nggak enakan dan kenapa saya harus takut? Justru harusnya saya sering-sering ketemu orang-orang hebat. Betul nggak, Audrey? Iya. Justru saya harus ketemu orang-orang sejak itu, Audrey. Setiap kali saya belajar, setiap kali saya seminar, saya berusaha untuk kenal sama speakernya, Audrey. Itu. Jadi dari situlah ternyata reflektif, bercermin. Dan banyak sekali program-program yang kita uninstall, Audrey. Bukan cuma yang dulu-dulu itu yang kita terpengaruh karena kecil itu, lingkungan kan kita nggak berdaya kan. Program itu masuk kita nggak berdaya. Tetapi sekarang saat kita mulai dewasa, kita bisa uninstall itu dan kita bisa reframing itu, mengganti program-program yang lebih bermanfaat, yang lebih mendekatkan dengan goal kita. Banyak sekali contoh daripada kita bilang saya nggak bisa, ganti program itu dengan saya cuma nggak tahu caranya tuh, saya tinggal cari tahu caranya, saya pasti bisa. Iya kan? Daripada saya bilang aduh saya gagal, oh ini justru feedback buat saya. Bener gak, Audrey? Betul. Ada banyak sekali program-program di dalam pikiran kita yang sebenarnya menyabotase kita. Gitu. Nah, karena itu tips yang kedua adalah kita perlu reflektif, bercermin. Nah, setelah reflektif kita reframing itu. Oh ternyata, karena reframing itu bagian dari reflektif. Menyadari apa yang menghalangi. Cek aja, simpelnya cek aja self talk kita. Apa aja sih kata-katanya kalau saya sekarang mau berubah, muncul kata-kata apa? Lu kayaknya nggak bakal konsisten deh. Mungkin kayak gitu, Audrey. Itu kan salah satu contoh yang mengganggu kita, Audrey. Nah, kita harus reframe itu, Audrey. Gitu.
Oke, berarti refleksi dan reframing ini nggak bisa dipisahkan ya, Yes, seperti yes. yang Pak Indra sampaikan. Cuma memang challenge-nya ketika kita melakukan self talk, berefleksi, ya betul ya. Kadang ada kata-kata yang mungkin menurut kita nih menjatuhkan ataupun menjegal kita untuk terus maju. Itu yang justru lebih besar gitu ya dari keinginan ataupun niat kita gitu. Bagaimana mengalahkan, memang harus dikalahkankah gitu ya Pak Indra, atau mungkin ada cara juga yang mungkin cukup simpel ya, untuk mungkin kita perlu membuktikan ke diri kita sendiri bahwa self judgment yang kita miliki itu nggak sepenuhnya benar. Silakan. Iya betul Aldi. Gini, itu kan sebenarnya belief yang muncul, belief yang berdasarkan pengalaman kita selama ini. Nah, dulu itu kita nggak sadar, Audrey. Nah, kita bukannya menghancurkan belief yang muncul ini, tetapi justru ketika kita tahu, kita sadar, kita sekarang tumbuhkan belief yang baru di sini. Nah, biarkan belief yang baru ini bertumbuh, Audrey. Karena semakin kita pakai ini maka yang ini juga akan semakin berkurang, Audrey. Karena kita sekarang percaya yang ini, gitu. Otak manusia itu cerdas loh, Audrey. Kalau otak itu didesain untuk semakin cerdas, semakin bagus. Kalau kita terbiasa berpikir yang negatif tentang diri kita, maka kita juga akan semakin cerdas melakukan itu, Audrey. Semakin kita akan berpikir negatif, semakin cerdas menjelekkan kita. Nah, tetapi bagaimana cara mengubahnya? Ya udah, ganti jalurnya. Sekarang saya latih diri saya untuk semangati diri saya. Nah, maka kalau terus-menerus kita lakukan itu, kita juga akan semakin cerdas untuk menyemangati diri saya itu, Audrey. Gitu, Audrey. Jadi memang itu yang harus kita lakukan, Audrey. Awasin apa yang ada di dalam self talk kita, Audrey. Iya, gitu. Betul. Karena ketika sudah terlontar gitu ya, ini kadang susah banget gitu untuk melepas sebuah image yang sudah kita buat gitu ya di dalam kepala kita. Tapi seberapa sering sih sebenarnya proses reflektif ini harus kita lakukan? Karena kan ya setiap harinya kita terus melakukan progres, melakukan perubahan. Apakah memang ada term waktunya gitu ya Pak Indra, sebaiknya atau seperti apa? Semakin orang sering melakukan ini, Audrey, dia akan semakin terbiasa. Saya sebutnya sama aja seperti kita mandi aja, Audrey. Kita mandi tiap hari, mandi kan, Audrey. Ya, kita juga selalu harus bersihkan pikiran kita. Kira-kira apa yang sama seperti tadi, balik ke yang awal itu, jangan sampai, Audrey, begitu keadaan kita nggak sadar-sadar, nggak merefleksi diri, keadaan yang memaksa kita harus merefleksi diri. Gitu. Jadi semakin sering kita lakukan, seperti mandi aja, kita kalau merasa kayaknya saya harus ambil waktu untuk tenang, untuk reflektif deh. Ambil waktu untuk tenang, reflektif, berpikir. Dan tidak harus tempat khusus, Audrey. Yang penting suasana gelombang otak yang santai aja, dengar lagu sambil tiduran, rebahan, senderan sedikit gitu. Itu pun sudah bisa, Audrey. Gitu. Jadi sama seperti kita membersihkan badan kita juga perlu membersihkan pikiran kita. Gitu, Audrey. Iya, dan memang pastinya ini menjadi poin yang penting gitu ya untuk kita sering lakukan seperti yang Pak Indra katakan. Tapi penting nggak sih sebenarnya kita juga meminta bantuan ya untuk melakukan proses reflektif ini dan reframing? Kalau misalnya memang kita kesulitan, kadang kan kita sudah memegang teguh gitu misalnya self judgment ataupun image diri, sehingga kayaknya kok sulit banget ya untuk lepas dari statement yang sudah kita buat sendiri untuk diri kita. Apakah kita boleh juga nih meminta bantuan ke teman ataupun mentor, Pak Indra? Pasti tentu, Audrey. Nanti ini sedikit menyambung ke tips saya yang nomor 3, Audrey. Nanti kita akan sedikit menyambung ke sana. Tetapi betul, ketika kita memang butuh profesional, kita bisa menghubungi orang profesional yang bisa membantu kita, atau bukan siapapun yang bisa membantu kita, Audrey. Nah, ini mirip-mirip nanti dengan tips yang nomor 3, Audrey. Oke, sudah tak sabar berarti ya untuk kita mengulik lagi tips yang ketiga dari Grow Smart Listeners. Dan tadi sudah ada goals gap gitu ya, terus juga ada reflektif ya, yang juga bisa dikombinasikan dengan reframing. Nanti kita akan sambung untuk O di tips ketiga, tapi kami juga masih menunggu partisipasi Anda di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM, karena kami juga mengudara di live YouTube Radio Smart FM. Jadi tetaplah bersama kami Smart Listeners sampai dengan tuntas di jam 6 sore nanti. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network.
Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak perbincangan Audrey Juwana bersama dengan Pak Indra Tanuwijaya selaku Licensed Instructor of NLP, yang mana hari ini kita membahas topik yang menarik yang bikin kita jadi lebih baik lagi ya, karena pasti ini menjadi cita-cita dan keinginan kita, mungkin dari sisi relationship, dari sisi karir, dari sisi salary mungkin, atau mungkin dari sisi bagaimana kita men-treat diri kita sendiri jadi better version. Dan tadi tips kedua gitu ya sudah kita jelaskan di sesi kedua. Sekarang kita akan masuk ke tips yang ketiga. Tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Pak Indra gitu ya, tapi kita butuh penjelasan lebih lengkap lagi. Untuk tips yang ketiga, huruf O, ada apa Pak Indra? Silakan. Oke, grow yang pertama tadi goal gap, kemudian reflektif. Yang O-nya ini saya sebut dengan on action. Oke. Jadi setelah kita tahu, ternyata sadar gap kita, kemudian kita harus refleksi diri kita, reframing apa yang salah di dalam belief system kita, program di dalam pikiran kita. Kemudian kita harus on action, Audrey. Oke. Gitu. Salah satu contoh on action adalah apa tadi? Cari orang-orang yang bisa bantu kita, kira-kira siapa? Gitu. Yang bisa temukan blind spot kita, ngobrol orang-orang yang sudah berhasil di goal itu siapa? Ya. Temukan itu. Nah, kadang-kadang di NLP itu disebut dengan modeling. Kadang-kadang saya ngobrol dengan beberapa orang-orang yang memang saya rasa dia bisa bantu saya nih, modeling. Jadi tanya, bukan cuma sekedar tanya, tapi isi kepalanya apa sih?
belif-belifnya, pemikirannya, apa yang dilakukannya, tanya, dekatkan diri. 5 panca indera kita itu didekatkan ke orang-orang yang berhasil melakukan itu, Audrey. Iya. Gitu. Dan kita belajar dari situ. Jangan malah sebaliknya. 5 panca indera kita didekatkan dengan orang-orang yang menjauhi kita dari goal itu, gitu. Daripada kita misalnya tadi contohnya kalau di kantor kita pengen sukses, pengen berkarir, maju. Oke. Kita jangan kumpul sama orang-orang yang memang gak sukses di kantornya dan sering ngomongin kerjaannya, Audrey. Gitu. Yang sering mengeluh, komplain sana, komplain sini. Justru deketin orang-orang yang bagaimana dia bisa sukses Iya. di kantornya itu. Oh ternyata apa sih sudut pandangnya, pemikiran dia apa sih? Belajar dari situ, Audrey. Gitu. Sama. Kita memang manusia nggak bisa sendiri ya. Kita butuh yang tadi Audrey tanyakan. Kadang-kadang kita butuh orang untuk kasih tahu blank spot kita. Oke. Gitu. Saat reflektif kita itu kita kesulitan untuk melakukan refleksi itu, reflektif itu kita bisa lakukan dengan ya minta pendapat orang aja. Yes. Menurut lo apa yang bisa gue ubah? Gitu. Apa yang harus saya pelajari? Tanya sama orang-orang yang mungkin lebih senior, lebih jago dari kita, gitu. Atau siapapun yang kita bisa tahu, kita bisa belajar dari dia, gitu, Audrey. Jadi tips yang ketiga adalah on action, pasti bertindak, Audrey, gitu. Yes. Bukan cuma mikirin, tetapi ada tindakan yang nyata, gitu. Iya. Karena saya yakin, Audrey, gini, kalau kita benar-benar mau, pasti ketemu jalannya, Audrey. Iya. Tapi kalau kita tidak benar-benar mau, pasti ketemunya alasan, Audrey. alasan yang muncul. Waduh, susah lah, ini gimana lah. Alasan aja, akhirnya blaming. Tapi kalau benar-benar mau bertindak, pasti ketemu jalannya, gitu. Yes. Dan ini kalau saya kasih contoh, Audrey. Oke. Ada cerita pribadi juga, Audrey. Istri saya tuh salah satu penggemar Mas Ade Rai. Oke. Dia follow Instagramnya, dia suka fitness. Wah, dia kagum sama Mas Ade Rai. Satu kali Mas Ade Rai itu ada isi di acara NLP. Oh, dia pengen banget foto. Wah, ntar mau foto sama Mas Ade Rai. Tapi waktu mau foto itu udah dikerumunin dan Mas Ade Rai itu waktunya udah harus buru-buru keluar. Iya. Jadi tadinya dia semangat dengan saya bilang saya mau foto nih gitu, udah semangat banget. Tapi begitu ngeliat kerumunan itu dia bilang, aduh nggak usah deh gitu. Yes. Kemudian saya challenge ya, kalau kamu benar-benar mau pasti bisa. Kamu mau atau enggak gitu. Oh abis itu langsung panas dia, Audrey. Oke lah, oke saya temenin dia jegat di pas ada lagi jalan dia jegat, saya fotoin dia berdua gitu. Audrey. Nah intinya adalah apa? Kalau kita mau berubah, Audrey, bertindak. Setelah kita tahu gap kita mau berubah, kita hilangkan semua yang mengganggu di dalam pikiran kita. Bertindak aja udah. Ya, kalau kita benar-benar pasti ketemu jalan yang bertindak. Betul. Akan tiba-tiba itu seperti tiba-tiba jalan kebuka ya, saya harus lewat sini ya. Tapi kalau kita belum ngarahin ke sana, belum bertindak ya nggak mulai Audrey. Gitu. Yes. Iya. Iya, karena kadang kita juga merasa takut untuk bertindak, apalagi untuk satu hal ataupun banyak hal yang belum pernah kita coba gitu ya. Yes, jadi itu rasanya jadi penghambat utama ya. Betul. Otak manusia memang begitu, Odi. Kita cuma kurang familiar aja. Iya. Nah, maka dari itu cobain aja sekali dulu familiar. Gitu. Karena ketika kita familiar, lama-lama udah terbiasa. Jadi gitu. Jadi memang otak manusia begitu. Kalau Audrey mau ngecek ya, kalau nanti biasa suka pergi bareng teman, makan, coba deh cek deh. Misalnya masuk ke restoran yang baru, duduk di satu tempat. Besok-besok kalau pergi lagi ke sana lagi, duduknya pasti sama, coba perhatiin. Yes. Karena memang otak manusia itu memilih yang familiar. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa mencapai goal kita kalau kita tidak memfamiliarkan diri kita ke sana? Gitu. Maka dari itu kita coba aja dulu, lakukan dulu. Terus lama-lama familiar, akhirnya kita mulai tahu. Panca indera kita 5-5-nya kita mulai ada gambarannya. Peta kita, pikiran kita makin diperluas. Yes. Oh ternyata seperti ini ya. Dekatkan 5 panca indera itu dengan orang-orang yang sudah berhasil, belajar dari dia semua. Gitu. Sehingga kita familiar. Yeah. Oh ternyata kayak gini ya. Oh saya mulai paham gitu. Kita cuma kurang familiar aja, Audrey. Betul. Gitu. Iya, karena kan kita belum pernah cobain, tapi ketika dicobain, oh ternyata nggak sesulit, nggak semenyeramkan apa yang kita bayangkan nih ya. Kebanyakan seperti itu, tapi banyak juga yang terhambat dan akhirnya menolak untuk mencoba, tapi jadinya penyesalan ya. Nah, ini aku ada pertanyaan kali ini dari Ibu Stefani, Pak Indra di Tangerang.
Selamat sore Pak Indra, izin tanya. Saya sudah melakukan satu hal untuk perubahan diri saya, tapi stuck di jalan, sempat berhenti sekitar 2 tahun dan ingin mulai lagi. Gimana ya supaya bisa konsisten, supaya nggak terulang lagi nih berhenti di tengah jalan dan akhirnya ya pengen ulang lagi. Silakan Pak Indra. Oke, thank you Ibu Stefani buat pertanyaannya. Ini nanti saya jawab di tips yang keempat ya. Oke. Karena ini menyangkut tips yang keempat. Aha. Ya, jadi ini saya simpan dulu, nanti saya akan jawab di tips yang keempat gitu. Yes, oke. Ayo, Jadi Bu oke. Stefani harus dengerin sampai dengan tuntas Iya, seperti itu iya. ya. Oke, Oke. nah ini ada pertanyaan lagi kali ini dari Pak Suwarno. Gimana caranya supaya kita bisa konsisten menjadi versi terbaik di lingkungan sekitar walaupun mungkin beberapa orang ataupun juga lingkungan kita kurang mensupport ya dari perubahan yang akan kita lakukan. Silakan. Oke. Pak Indra. Thank you Pak Suwarno buat pertanyaannya, thank you ya. Mhm. Oke, gini Audrey, fokus aja sama apa yang bisa kita kendalikan, Oke. gitu. Jadi di luar sana itu ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Mm-mm. Semakin kita fokusnya di hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan, diri kita semakin nggak berdaya, semakin kecil. Ya. Gitu. Saya nggak bisa mengendalikan hujan kan. Yes. Yang bisa saya kendalikan adalah saya sediakan payung aja Mm-mm. kalau saya mau pergi, gitu. Jadi tipsnya adalah ya udah fokus aja apa yang bisa saya kendalikan. Jadi Ya. perbuatan apa yang bisa saya lakukan, yang saya mulai dari hal-hal kecil aja, fokus aja ke sana. Mm-mm. Daripada kita fokusin malah diri kita ke hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, membuat kita semakin nggak berdaya. Ya. Gitu, Adri. Mhm. Semoga menjawab ya, Pak Suwarno. Oke, terima kasih Pak Suwarno. Karena memang ini cukup relate gitu ya, mungkin untuk banyak orang. Mungkin teman-teman Iya. yang sekarang lagi pengen mempunyai gaya hidup yang sehat, terus teman-teman yang lain mungkin ngajakin makan yang ya junk lah ya gitu ya, ataupun yang bertentangan dengan apa yang sedang kita jalani itu pasti cukup challenging gitu ya. Nah ini gimana? Apakah kita juga harus menghindari ini ya supaya nggak jadi tergoda dan akhirnya tidak melakukan goals kita gitu ya, Pak Indra? Atau ada cara tersendiri untuk kita bisa melalui godaan-godaan tersebut? Oh iya benar Audrey, benar Hmm. sekali bahwa tips yang ketiga kan on action kan. Oke. Maka FAKOK di NLP sebutnya 5 panca indera itu FAKOK. Mm-mm. 5 panca indera kita itu jangan dekatkan ke hal-hal yang menghalangi kita. Yes. Jauhkan justru, Mm-mm. jauhkan diri kita dari hal-hal itu. Tapi justru dekatkan 5 panca indera kita. Oke. Dengerin, liatin, rasain, bergaul sampai ketemu oh ternyata seperti ini ya gitu. Jangan sebaliknya justru. Nah, kesalahan banyak orang adalah itu. Dia maunya sesuatu yang seperti yang A, tetapi dia panca inderanya didekatkan ke yang B. Semakin jauh dia, Audrey. Oke. Gitu. Jadi memang kita perlu dalam on action itu berusaha dan dekatkan semua 5 panca indera untuk familiar ke arah yang kita mau. Gitu, Audrey. Yes, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen hidup sehat, nonton video-video Yes. yang men-trigger, mendengar Yes. mungkin musik-musik yang semangat dan lain sebagainya gitu ya. Jauhinlah Iya. hal-hal yang Iya. mungkin akan menjadi penggoda utama ya untuk kita. Iya. Oke. Betul. Yes, nanti kita akan sambung tips yang keempat ya. Ada yang terakhir W dan mungkin sambil menjawab juga pertanyaan Ibu Stefani tadi di Tangerang. Jadi untuk Anda small listeners yang juga ingin melengkapi keempat tips di sore hari ini, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas.
Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP masih menemani Anda, small listeners, dan sudah memasuki sesi yang keempat ya. 4 tips jadi better version masih menemani Anda bersama dengan Pak Indra Tanuwijaya. Dan tadi juga ada pertanyaan dari Bu Stefani yang belum sempat terjawab, tapi ternyata pertanyaan Bu Stefani ini sudah menyentil tips yang keempat ya. So, kita langsung saja masuk ke tips keempat sambil menjawab pertanyaan dari Bu Stefani. Silakan, Pak Indra. Oke, saya ulang lagi. Jadi tadi ada grow, G yang pertama goal gap, kita sadar di mana goal gap kita. Kemudian ada reflektif. Reflektif itu berarti kita bercermin dan melakukan reframing terhadap program-program di bawah sadar kita yang mungkin nggak sesuai sama goal kita. Kemudian yang ketiga ada on action, kita bergerak, bertindak, dekatkan 5 panca indera kita ke arah yang kita mau, belajar dari orang itu, tanya orang itu, dekatkan diri kita, rasain dan buat itu familiar. Nah, yang keempat tipsnya adalah work in progress way-nya itu. Audrey. Ya, jadi work in progress itu kita menganggap diri kita itu sebagai project yang belum selesai. Dan terus memperbaiki diri kita sendiri. Jadi ada satu presupposition atau belief dalam NLP disebutnya adalah tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah feedback. Jadi kalau hari ini saya belum berhasil, ini adalah masukan dan ilmu yang pembelajaran yang berharga buat saya perbaiki kan. Betul. Gitu. Jadi kita akan mengulang lagi. Work in progress artinya menyerah. Kita akan mengulang lagi dari satu lagi tadi G lagi. Oh, gap saya sekarang posisinya sekarang semakin mendekatnya ada di sini nih sekarang nih. Nggak apa-apa. Reflektif lagi. Reflektif lagi. Oh, berarti masih ada nggak belief-belief yang mengganggu saya kalau lakukan ini, lakukan itu lagi. Cek lagi, on action lagi, bertindak lagi, Audrey. Jadi daripada kita menganggap ini sebuah kegagalan dan menyerah, Audrey, lebih baik kita ubah itu menjadi, oh ternyata saya harus evaluasi lagi ya, ngulang lagi aja. Balik lagi ke G-nya lagi, Audrey. Grow lagi aja. Gitu. Karena gini, Audrey, makhluk hidup itu saya percaya kodratnya untuk bertumbuh, untuk grow. Betul. Ya, dari bahkan dari kita kecil di dalam janin aja, di dalam perut kandungan itu kita bertumbuh. Tumbuhan aja bertumbuh gitu. Jadi memang kodrat manusia itu untuk terus bertumbuh, belajar lagi. Jangan menyerah, belajar lagi, Audrey. Ya, saya mungkin tambahkan satu cerita saya, Audrey. Ini mungkin 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun yang lalu lah. Waktu saya mau menikah, Audrey, saya ikut satu bimbingan kelas sebelum menikah. Kemudian ada satu kuesioner pertanyaan di situ, Audrey. Bahwa apakah kamu bahagia mendapatkan pasangan kamu? Oh, saya langsung jawab bahagia gitu, Audrey. Pertanyaan kedua, Audrey, apakah pasangan kamu akan bahagia mendapatkan kamu? Wah, di situ saya pikir, Audrey. Saya tanya dulu, bahagia gak ya? Saat itu kondisinya saya baru resign kerja, belum dapat pekerjaan. Waduh, bahagia gak ya? Saya belum jawab jawaban itu, Audrey. Sampai besokannya saya baru bisa jawab. Jadi semalamnya saya pikirin dulu semalamannya. Sampai saya menemukan satu hal, akhirnya besoknya saya jawab, yes, dia akan bahagia. Karena saya menemukan bahwa saya akan belajar untuk jadi orang yang lebih baik terus-menerus. Walaupun sekarang saya masih belum baik, saya akan belajar untuk jadi orang yang terus-menerus, Audrey. Sejak saya mau berpikir seperti itu, saya jadi yakin dia pasti akan bahagia, Audrey. Jadi maksud dari cerita saya ini adalah bahwa apapun kondisi kita saat ini ya nggak apa-apa. Yang penting kita belajar terus-menerus jadi orang yang lebih baik lagi. Itu karena hadiah terbesar yang bisa kita berikan ke orang yang kita sayangi adalah jadi orang yang lebih baik, Audrey. Mungkin saat ini kita masih di posisi sekarang, belajar aja terus-menerus. Sampai kita semakin baik, semakin jadi better version dari diri kita. Mungkin saya kasih ilustrasi contoh ini, saya ambil ceritanya, saya kasih kredit ke Pahik. Ceritanya saya dengar dari beliau. Kalau kita mau ngejar kupu-kupu, Audrey, semakin dikejar dia semakin kabur. Untuk mendapatkan kupu-kupu adalah jadi aja bunga terbaik di ladang. Semakin mekar yang indah, semakin wangi, semakin bersinar, semakin cantik, maka pada saatnya nanti kupu-kupu itu akan hinggap datang ke kita. Gitu, Audrey. Ilustrasi yang menarik ya. Untuk sesi yang terakhir dan mungkin juga sambil menjawab pertanyaan Ibu Stefani tadi. Nah, mungkin sebelum kita wrap up keempat tips kita pada sore hari ini, mungkin banyak yang merasakan dan juga
mencoba gitu ya. Oke, proses grow ini, bertumbuh ini biasanya ada part-part yang tidak menyenangkan gitu ya. Yang kayaknya aduh susah banget gitu ya untuk dilalui. Tapi kita nggak ingin dalam proses menjalaninya itu jadi apa ya, berkeluh kesah gitu ya Pak Indra ya. Pengennya Betul, tuh happy, santai, dan juga memang kita terus punya willing to learn. Jadi apa yang Yes. mungkin bisa menjadi pengingat untuk kita gitu ya, untuk bisa tetap menikmati setiap proses yang kita lalui untuk jadi better version sesuai dengan goals kita. Yes, betul Audrey, Hmm. gitu. Ya benar. Jadi memang apapun kondisi kita sekarang, jangan nyerah. Memang Mm-mm. itu adalah proses kehidupan yang tadi kita itu adalah work in progress. Mhm. Bahwa kita terus project yang belum selesai terus berkelanjutan. Ya. Dan memang kontrak kita untuk terus bertumbuh, jangan stuck Mm-mm. gitu. Nah memang nanti ketika memang di tengah jalan ada kelelahan, istirahat aja Audrey. Oke. Istirahat aja. Setelah kita istirahat, kita mulai lagi. Saya yakin pasti kita otot-ototnya itu lebih kuat lagi Mm-mm. gitu. Sekarang ini kan kita kalau lihat ke belakang ada banyak masalah di belakang itu yang udah kita lewatin kan. Iya. Dan itu membuat kita strong kan. Mm-mm. Ya, itu akan membuat kita lebih kuat aja dan kita berhasil lewatin itu kok gitu. Jadi kalau kayak kasih contoh misalnya, sekarang saya posisinya di sini Audrey. Yes. Kemudian saya aduh kayaknya nggak kuat nih di sini nih, berat sekali gitu. Kalau saya maju mungkin 1 tahun saya ada posisi sekarang dan saya udah lewatin ini. Mm-mm. Saya yang 1 tahun ini kalau ngeliatin ke sini sebagai apa Audrey? Saya hanya lihat yang ini sebagai pembelajaran kan di mata saya yang sudah lewatin 1 tahun ini kan. Yes. Oh ini adalah pengalaman yang membuat saya lebih strong ya Mm-mm. gitu. Maka kalau waktu saya ada di sini saat ini, saya akan berpikir maju 1 tahun ke depan aja bahwa ini pasti akan jadi buat saya lebih strong lagi. Mhm. Ketidaknyamanan ini hanya sementara kok. Yes. Abis ini saya pasti punya skill baru nih. Mhm. Seperti yang sudah saya lewatin. Maju aja pikirannya ke depan. Saya pasti bisa lewatin ini dan ini akan jadi pembelajaran yang lebih baik. Gitu, Audrey. Mhm. Jadi itu cara saya untuk menganggap diri kita itu selalu work in progress, Yes. belajar terus gitu, Audrey. Iya betul, dan mungkin masa-masa tahun 2020 sampai 2023 kita juga ingat ya bagaimana kita struggle, kaget menghadapi COVID-19 gitu ya. Sekarang Yes. pastinya kita kalau ngeliat ke belakang, wah keren juga ya kita bisa melalui Betul. masa-masa itu. Dan sekarang kita menghadapi challenge baru, tension geopolitik yang ups and down gitu ya. Tapi pasti kita bisa melaluinya kalau kita tetap ya tadi ya menerapkan grow, alias keempat tips untuk kita jadi better version. So mungkin untuk menutup perbincangan kita pada sore hari ini, boleh kembali di remind dan di wrap up 4 tips pada hari ini. Silakan Pak Indra. Oke. Selamat sore Smart Listener, bahwa untuk menjadi better version itu kita bukan bandingin diri kita dengan orang lain, tetapi kita bandingin diri kita dengan versi kemarin kita dan semakin mendekat ke goal kita. Oke. Jadi tips yang pertama saya buat dalam 1 kata grow. Yang pertama adalah goal gap, yang artinya itu kita tahu gap kita dan kita sadar posisi kita sekarang di mana. Sehingga karena kesadaran ini yang akan menjadi percikan api yang membuat kita itu mau berubah, kesadaran ini. Kemudian yang kedua kita melakukan reflektif, di mana reflektif itu seperti bercermin, ambil waktu tenang, ambil waktu hening untuk menyadari, oh ternyata saya perlu, belief saya ngalangin saya ya. Pikiran-pikiran seperti ini ngalangin saya, dan lakukan reframing. Karena reframing bagian dari reflektif itu. Belief yang lama yang terinstal itu mulai dicek dan ganti dengan belief yang baru. Reframe aja. Ambil sudut pandang yang lebih positif. Nah, kemudian yang O itu adalah on action. Dekatkan diri kita, bertindak, melangkah. Kalau benar-benar mau pasti ketemu jalannya. Tapi kalau kita nggak benar-benar mau, yang ketemu adalah alasannya aja. Ya, dekatkan fakok-fakok kita atau 5 panca indera itu kepada orang-orang yang memang bisa bantu kita. Yes. Kepada orang-orang yang udah lewatin jalannya. Dekatkan itu semua sehingga kita familiar dan terbiasa aja ngelihat itu semua. Lama-lama kita udah mengerti, paham. Dan yang tips yang keempat adalah work in progress, menganggap diri sebagai project yang belum selesai. Terus evaluasi, terus analisa, dan terus bangkit lagi. Bangkit lagi, ngulang lagi dari G lagi, ngulang lagi jadi R lagi, ngulang lagi jadi O lagi, dan ngulang terus sampai kita ternyata menyadari bahwa kita sudah jadi orang yang lebih baik lagi dari kemarin-kemarin.
better version of you. Wow, jadi ini sudah lengkap 4 tips, my listeners. Ingat bagaikan roda ya, hidup itu selalu berputar, cyclical. Jadi ya tadi ya, semoga 4 tips ini juga bisa Anda terapkan dan menjadi sebuah sistem cyclical untuk kita bisa terus berprogres dan juga bisa menjadi better version sesuai dengan goals dan impian Anda. Semoga kita bisa sampai ke goals kita dengan 4 tips hari ini. So thank you so much Pak Indra untuk insight-nya. Kita ketemu lain waktu ya. Sering-sering mampir ke Smart NLP. Iya. Dan juga semua listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan, bahkan mencatat 4 tips dari Pak Indra di sore hari ini. Kita akan ketemu setiap Jumat dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juana. Saya Indra Tanuwijaya. Mari bangun Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa. Brain works better than you think, so use it for a change. Don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down, let me lift you higher. Yeah, man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to freer. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia.